Yunlan, pemimpin faksi timur berusia 30 tahun. Dia seharusnya menyusup ke Beijing malam ini. Mungkin kamu bisa mengatur pertemuan dengannya. Ibu, begitu aku terhubung dengan Yunlan, pemimpin faksi timur, aku bisa membalas dendam untukmu. Kakak, dengan kekuatan Yunlan mendukungku, aku akan segera mengeluarkanmu dari sini. Ini akan seru. Hei, cantik. Ini bukan tempat untukmu. Pergi dari sini. Sialan, aku bunuh kau dulu. Keren banget. Ayo pergi. Sempurna. Ayo pergi. Kenapa bisa lebih muda? Jangan-jangan aku menyelamatkan orang yang salah. Kakak, aku belum bilang terima kasih. Sudah mau pergi? Hei, kamu benar-benar pergi. Setidaknya tinggalkan nama. Yunlan tidak datang ke Beijing. Tapi siapapun yang menarik perhatian untuknya malam ini pasti orang penting. Aku tidak pergi. Gugup sekali. Belum pernah bersama wanita sebelumnya. Apa? Keterampilan ciumanmu sangat kaku. Ini pertama kalinya. Kenapa tidak kamu cari tahu? Nanti, jangan nangis. Minta aku berhenti. Yang menangis nanti itu kau.
takut aku kabur. Takut kamu curang. Kamu benar-benar tipe habis manis sepah dibuang. Bicara. Bos, kamu menghilang semalaman. Kupikir lawan kita menangkapmu. Bagaimana kabar saudaraku di Faksi Timur? Bos, gerakan umpan dan alih milikmu itu menarik perhatian mereka, sangat hebat. Tuan Lan sudah mengambil seluruh pasar distrik barat. Kamu benar-benar master Faksi Utara yang pantas. Jangan omong kosong lagi. Selidiki seseorang. Berlutut. Ku bilang berlutut. Di mana sopan santunmu? Lupa. Aku tidak berani. Kurasa kamu cukup berani. Kamu di mana semalam? Bicara. Xiaoyu membutuhkanku. Semalam aku di rumah keluarga Wen. Jangan kira keluarga Wen bisa melindungimu. Berdiri. Kakakmu lahir dari ibumu dan si tidak berguna itu. Dia tidak layak hidup. Begitu juga denganmu. Tapi wajahmu sangat mirip dengan ibumu. Aku tidak tega. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bersikaplah baik di pesta malam ini. Jaga sikap. Kakak, aku akan keluarkan kamu dari keluarga Shen. Bos, berhentilah mencari. Sudah hampir seharian. Aku sudah periksa rekaman pengawas hotel berkali-kali. Aku tetap tidak bisa menemukan wanita yang kau pikirkan itu. Jangan-jangan kau ketemu hantu cantik yang luar biasa? Apa jangan bilang aku benar? Ketemu. Hah? Ini wajahnya saja tidak jelas. Gimana caranya aku cari? Kau kira orang-orang di keluarga Yunku hanya untuk pamer? Bos, pikirkanlah secara realistis. Keluarga Yun sekarang dipenuhi pengkhianat. Ini masa yang luar biasa. Kau perlu sedikit menahan diri. Lagi pula, ini cuma foto punggungnya. Susah untuk mencarinya. Aku tidak peduli. Gunakan semua cara untuk menemukannya. Ya ampun, kasihanilah aku. Tunggu, siapa sebenarnya dia? Wanita yang akan aku nikahi. Seseorang yang lebih cantik dari Dewi. Bos, malam ini ada pesta kelas atas di kota utara. Kau akan pergi? Tidak. Itu mobilnya. Aku akan pergi. Oh, lama tidak bertemu. Kenapa Liu tidak datang hari ini? Dia terlalu sibuk belakangan, tidak bisa datang. Ibu, kenapa ayah lebih sayang Shen Qingtang? Aku adalah anaknya. Si perayu itu mirip sekali dengan ibunya. Dia sudah mengacaukan rumah ini. Ibu, aku punya cara bagus untuk menghancurkan reputasinya dan menikahkannya lebih cepat. Masukkan. Ini keponakanku. Halo,
Paman, aku mau ke kamar kecil. Permisi. Shen Qingtang, keluarga Shen sudah menampungmu selama bertahun-tahun. Aku sudah merawatmu dengan baik. Kau jangan menolak ajakanku. Baiklah. Oh, gaun baruku. Aduh, ya ampun. Maaf, aku tidak melihatmu. Minggir, dasar ceroboh. Sepertinya dia memegang gelasku dengan tangan kanannya. Lupakan saja. Qingtang, aku bersulang lagi. Ayo. Aku permisi dulu. Kakak tampan, kamu anak keluarga siapa? Kenapa belum pernah melihatmu sebelumnya? Nyala. Kamu... Aduh, bos. Kamu harus lebih rendah hati. Ini bukan wilayah kita. Sekarang, kamu seharusnya sedang memerankan anak keluarga Yun Utara yang jatuh miskin. Paham? Dia benar-benar ada di sini. Oh, maksudmu dia. Kurasa kamu salah orang lagi. Tidak mungkin dia. Kenapa tidak? Anak angkat keluarga Shen terkenal sangat penurut. Terhadap keluarga Shen, terutama terhadap kepala keluarga Shen, Shen Yuan, dia menuruti setiap perkataannya. Penurut? Kurasa kamu yang salah. Hei bos, mau kemana? Mencarinya, menggunakan identitasku sebagai anak keluarga Yun yang jatuh miskin untuk memohon padanya agar mau menampungku. Hei, tunggu aku. Hentikan, jangan seperti itu. Memang ada sesuatu di dalam anggur itu. Kalau begitu biarkan pamanku, yang begitu terobsesi dengan kesucian wanita, melihat betapa genitnya istrinya. Kakak, sepertinya kamu tidak bersembunyi cukup dalam. Pemandangan yang indah seperti ini seharusnya dilihat semua orang. Kalau begitu, aku akan membantumu. Memperbesar api ini. Dengan ada kebakaran di belakang rumah, dia akan terlalu sibuk untuk mengurus hal lain. Ayo pergi. Aku akan membawamu pergi. Baiklah. Apa yang terjadi? Bukankah itu Nyonya Shen? Kenapa dia berlari keluar dengan seorang pria yang telanjang bulat? Berhenti merekam. Hentikan. Apa yang terjadi? Aku... Bodoh. Siapa dia? Aku tidak tahu. Aku terbangun di sini. Aku tidak tahu apa-apa. Kebetulan sekali ya. Nyonya Shen ketahuan selingkuh di sini. Pak Shen diselingkuhi tepat di depan mata kita. Sulit dibedakan apakah ini takdir atau ulah seseorang. Shen Qingtang, pulang. Kunci rumah tua itu sekarang juga. Sekarang. Shen Qingtang, kamu tidak akan membawa kakakmu pergi dariku.
Hei, aku masih belum tahu namamu. Shen Qingtang. Yun Muzi. Apa kamu buru-buru mau pulang? Aturan keluarga ketat. Aku akan dihukum kalau terlambat. Ini zaman apa lagi? Masih ada jam malam? Biar ku simpan nomormu, setidaknya aku akan ada saat kamu butuh. Membantu kakakmu kabur. Kamu harus berterima kasih kepadaku. Tentu saja. Yun Muzi, kita baru ketemu 2 kali. Aku tidak bisa bertaruh kamu akan membantuku. Tapi malam ini adalah kesempatan terbaik. Aku harus keluarkan kakakku dari sini. Kakak, Kamu siapa? kakak, aku akan keluarkan kamu dari sini. Kita pergi sekarang. Kakak, jangan menangis. Aku akan tiup rasa sakitnya pergi. Berhenti memukulku, aku akan bersikap baik. Kakak, jangan takut. Aku akan segera selesai. Kakak, ayo pergi, pergi. Tuan, Nona Shen ada di bawah. Kejar dia. Qingtang, keluar dari mobil. Kamu tidak bisa lari. Qingtang, keluar dari mobil. Kamu tidak bisa lari. Sudah kubilang, kamu tidak bisa lari. Paman Shen, selamat malam. Qingtang di mana? Dia seharusnya sudah di rumah jam segini. Aku tanya kamu, Shen Qingtang di mana? Paman Shen, Shen Qingtang dan aku adalah sahabat. Meminjam mobilnya seharusnya tidak membuatmu sampai marah begini, kan? Xiaoyu, aku butuh bantuanmu. Aku harus keluarkan kakakku. Bantu aku hindari Shen Yuan. Shen Yuan sudah blokir semua pintu keluar kota. Tetap di tempatmu. Aku akan cari cara. Baik. Bawa dia kembali ke kediaman keluarga Shen. Aku yang urus di sini. Xiaoyu, bantu aku dulu. Shen Qingtang. Paman. Jangan kira aku tidak tahu. Insiden hari ini tidak mungkin kebetulan. Ada apa, Paman? Kalung kakakku. Tiba-tiba putus. Saat aku kembali, dia sudah hilang. Aku buru-buru keluar mencari dia. Shen Qingtang, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sengaja memicu alarm asap di ruang acara. Bibisu, ada masalah apa? Oh, jadi ini masalahnya. Daripada buang-buang waktu, lebih baik kamu suruh orang tutupi beritanya. Tunggu, aku sudah suruh orang menutup beritanya. Kamu tidak cuma ke toilet, kan?
Bibisu. Menyuruhku minum anggur. Aku tidak enak badan. Jadi, aku keluar lewat pintu belakang ruang jamuan. Kalau tidak percaya, periksa saja rekaman kamera. Suamiku dengar itu. Dia ada di ruang acara. Dia pasti yang ambil foto-foto itu. Dia menjebakku. Kamu suruh dia minum. Bukankah dia sudah dewasa? Dasar sialan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku sekarang. Suamiku, dengarkan aku. Aku dijebak. Aku terbangun di sana. Aku tidak tahu apa-apa. Shen Qingtang, ini semua gara-gara kamu. Kau hancurkan keluargaku. Kamu yakin mau memukul wajahku? Kalau wajahku rusak, menurutmu ayahmu akan berbuat apa padamu? Mungkin besok yang menangis di sana adalah kamu? Kali ini sudah gagal. Shen Yuan akan lebih waspada sekarang. Mau tidur bersama besok? Tentu. Shen Qingtang, kali ini kamu tamat. Beraninya kau ketemu pria diam-diam di hotel? Ternyata kakak sangat merindukanku. Tentu saja. Ini hadiah terima kasihku dari kemarin. Kalau kamu anggap begitu, ya begitu saja. Kalau begitu, kamu ada jam malam-malam ini. Aku tidak mau harus mengantarmu pulang sebelum kita selesai. Masih sempat. Tidak sempat. Staminaku, kakak juga tahu. Mau kita lanjutkan? Tentu saja. Hei Nona Shen, kamu benar-benar tidak boleh masuk. Minggir. Aku lihat kakakku masuk ke sana. Kalau ada apa-apa, itu tanggung jawabmu. Tidak akan ada apa-apa. Shen Qingtang, kamu tamat. Hei Nona Su, Dia di mana? Siapkan 2 kamar yang sama. lihat, sudah kukatakan tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak mungkin. Aku jelas melihat Shen Qingtang masuk. Pokoknya aku tidak melihat siapapun. Kena kau. Hei. Nona Shen, lihat. Sudah kukatakan tidak ada siapa-siapa di sini. Silakan. Kakak terlihat cantik dari segala sudut. Kamu memang pandai merayu. Kakak, ayo kita menikah. Kalau orang yang menyelamatkanmu saat itu dan tidur bersamamu bukan aku, apakah kamu masih mau menikahinya? Kalau orang yang menyelamatkanku saat itu bukan kamu yang akan kuberikan padamu. Mungkin bukan cincin. Tapi yang kuinginkan tidak pernah pasangan yang hanya jago di ranjang. Kalau kamu mau, aku bisa menjadi senjata yang bagus. Seleramu bagus. Aku terima ini sebagai uang muka.
Boleh aku tes pedangnya dulu? Kapan saja. Berlutut. Siapa yang bilang kamu boleh berdandan? Aku ada janji dengan Xiaoyu hari ini. Tidak, ayah. Aku lihat dia diam-diam bertemu pria. Apa yang dia katakan benar? Aku ingat pesan paman. Kalau aku berinteraksi dengan pria, harus minta izin paman dulu. Jadi, aku tidak berani bertemu pria. Tidak, ayah. Aku punya bukti. Kamu pergi ke hotel? Xiaoyu yang minta ketemu di sini. Kamu berbohong. Kamu diam-diam ketemu pria, makanya kamu pulang lebih telat dariku. Shen Jiao. Aku memang pergi ke hotel, tapi aku cuma minum teh dengan Xiaoyu di lobi. Beraninya kamu menuduhku seenaknya. Kamu ngomong sembarangan. Aku mengikutimu sampai ke lantai paling atas. Cukup, berhenti berdebat. Aku sudah dapat kamera pengawas di hotel. Nanti kita lihat siapa yang berkata jujur. Semuanya akan segera jelas. Semuanya akan segera jelas. Tunggu saja. Semua rekaman kamera itu sudah aku ganti. Mari kita lihat apakah kamu berani melakukannya lagi. Ada apa ini? Lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Ada apa, geng, Ibu? Tidak mungkin. Ayah. Pasti ulah Shen Qingtang. Dia yang mengubah rekamannya. Rekaman itu dibawa oleh Bibisu. Aku tidak sempat menyentuhnya. Tidak, aku... Diam. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku potong lidahmu dan lidah ibumu. Pergi ke kamarmu. Ayah. Suamiku. Pergi ke kamarmu. Kedengarannya bagus sekali. Bolehkah? Aku coba pedangnya dulu. Kapan saja. Bisakah kau mengubah rekaman kamera hotel? Itu mudah sekali. Aku punya keahlian yang lebih hebat lagi. Yun Muzhi, kamu benar-benar senjata yang bagus. Kenapa kau di sini? Kakak, mau membunuh suamimu? Kenapa kau bisa di sini? Aku rindu padamu, jadi datang saja. Soal rekaman kamera itu, gimana caramu mengaturnya? Bos, pertahanan sudah ditembus. Sekarang kamu bisa akses jaringan keluarga Shen. Sempurna. Kenapa dia berlutut di lantai? Sudah lama ku dengar aturan keluarga Shen terkenal sangat ketat. Sedikit saja salah langkah, langsung kena hukuman keluarga. Ini zaman apa lagi? Masih berpegang pada cara-cara kuno. Ku dengar Shen Qingtang awalnya bermarga Ruan. Keluarga Shen dan Ruan adalah musuh bebuyutan. Tapi setelah orang tuanya meninggal, keluarga Shen malah menerimanya. Kubayangkan selama ini, dia pasti banyak menderita di rumah itu. Aku akan bawa dia pulang sekarang juga. Bos, tunggu dulu. Keluarga Yun sedang dilanda konflik internal. Kalau kamu membuka identitasmu sekarang, kamu sedang mempertaruhkan nyawa kakakmu. Aku tetap harus pergi mencarinya. Dia pasti sangat butuh seseorang di sampingnya sekarang. Tentu saja. Ini semua berkat otak cemerlangku. Kalau begitu aku, sepertinya harus memberimu hadiah.
Aku tidak mau beberapa saja. Aku mau banyak. Shen Qingtang. Paman. Paman, ada apa? Pengurus rumah bilang, ada maling masuk ke rumah. Aku khawatir malingnya bersembunyi di kamarmu. Rumah ini sangat aman. Masa ada maling? Shen Qingtang, apa yang terjadi malam ini? Lebih baik jangan sampai ketahuan kalau itu semua ulahmu. Shen Yuan, apinya baru saja dimulai, segera membakarmu. Bos mundur. Musuh hampir sampai. Kakak, aku harus pergi. Jangan lupa, tentu kanan jangan lupa cari aku besok. Kakak, aku selalu menjadi senjatamu. Aku selalu ada untukmu. Keluarga Yun dari kota Jiangcheng tidak ada catatan tentang Yun Muzhi. Tapi kemampuan dan caranya, dia mungkin dari keluarga cabang. Yun Muzhi. Sepertinya punya dia tidak terlalu buruk. Kakak, bagaimana di sana? Hampir selesai. Seminggu. Faksi Selatan masih curiga. Mereka tidak percaya kita benar-benar bertengkar. Aduh, cepatlah. Aku ingin menikah. Kenapa kamu jadi buta cinta lagi? Aku sebenarnya penasaran mau lihat siapa yang bisa membuatmu sangat tergila-gila seperti ini. Dia orang yang sangat baik. Mau kemana? Xiao Yu sedang mencariku. Jangan gunakan keluarga Wen untuk main-main. Aku akan mencari tahu semuanya. Pergilah. Kembali dalam 2 jam. Jangan temui siapapun selain Wen Xiaoyu. Ayo pergi, Xiao Yu. Kakak, siapa Xiao Yu itu? Apakah dia orang lain dalam hubungan kita? Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk menjemputmu, kakak. Kamu belum memberitahuku apakah Xiao Yu orang lain dalam hubungan kita? Kalau iya, aku akan berurusan dengannya. Kamu ketawa apa? Siapa yang melakukan ini? Saat kamu bilang akan menikahiku, apa kamu serius? Ya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah ingin menikahimu. Jadi, kapan kamu akan menikahiku? Seminggu lagi. Seminggu lagi, aku akan datang untuk menikahimu. Aku akan menjadikanmu pengantin tercantik di seluruh kota Beijing. Biar semua orang tahu bahwa kaulah istriku. Aku memang sudah tua. Mana mungkin aku percaya omongan bocah sepertimu. Shen Qingtang, wanita milikku boleh berbuat apa saja. Tidak ada yang boleh melukainya. Aku tidak peduli omonganmu. Yang penting tindakan. Nanti kau akan tahu. Shen Qingtang.
Shen Qingtang, habislah kamu kali ini. Ayah, cepat. Aku lihat Shen Qingtang di dalam mobil bersama seorang pria. Ada apa, Paman? Ini tidak benar. Ini bukan mobil yang kulihat tadi. Di dalam mobil jelas-jelas seorang pria. Pasti kamu salah lihat. Di mobil cuma aku dan Qingtang dari tadi. Setiap hari kelakuanmu berbeda. Kamu mau menghancurkan nama baik keluarga Shen yang dibangun Paman bertahun-tahun. Bukan begitu, Ayah. Aku punya bukti. Bagaimana mungkin? Pasti kau, dasar sialan. Kau meretas ponselku. Segala yang kumiliki, semuanya dikendalikan Paman. Mana mungkin aku punya kemampuan meretas ponselmu? Pasti orang itu yang membawamu pergi di pesta terakhir. Shen Jiao, kau memfitnahku dengan tuduhan palsu bertubi-tubi, seolah-olah kau yang benar. Tuan Shen, aku bersumpah atas nama keluarga Wen yang terhormat. Di mobil cuma aku dan Qingtang dari tadi. Kami tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak percaya, mobil ini ada dashcam-nya. Bisa dicek sendiri. Haha, kau terlalu serius. Aku akrab dengan ayahmu. Kau bahkan sampai mengatasnamakan kehormatan keluarga Wen. Kalau aku terus menyelidiki, itu tidak menghormati Wen tua. Ayah, jangan naum. Diam. Bocah tak tahu malu. Persis seperti ibumu. Masuk ke dalam. Ayo masuk. Tuan Shen, kalau begitu Qingtang dan aku pamit dulu. Baik-baik. Apa Shen Yuan masih menyusahimu? Tidak. Maaf, sebagai temanmu, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Sudah lebih dari cukup. Selama aku bisa membantu, aku rela melakukan apapun untukmu. Kak, lagi ngobrol sama siapa sampai larut begini? Kontributor terbesar malam ini. Aku yang nge-hack ponsel Shen Jiao. Shen Qingtang, untuk sekarang urusanmu sudah selesai. Ayo pergi. Qingtang, kamu sudah pulang? Kenapa ada orang bersamamu? Aku... Halo. Halo, Qingtang. Lagi datang bulan. Yun Muzhi, aku cuma memanfaatkanmu selama ini. Aku tahu. Aku rela. Pak Shen, saya menemukan jaringan keluarga Shen telah dibobol. Shen Qingtang. Ada yang melacak sistem jaringan keluarga Shen. Tapi dengan skill mereka yang payah, pasti nggak bisa tembus firewall kita. Su Yulian dan Shen Jiao menyewa orang untuk menyelidiki jaringan keluarga Shen. Kita akan taruh umpan untuk menyesatkan mereka. Bro, kamu kenapa hari ini? Istriku kasih tugas. Belum nikah aja udah panggil istri. Belum seminggu kenal, udah ngehack firewall dan mengaktifkan sistem jaringan darurat keluarga Yun. Sekarang saya.
Aku rasa ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Latar belakang Nona itu sebenarnya cukup tragis. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Menurut sumber terpercaya, Shen Yuan dulu mencintai ibunya, makanya dia membunuh ayahnya. Ibunya kemudian bunuh diri karena sedih. Gimana caranya dia hidup di keluarga Shen selama ini? Aku selalu kira keluarganya cuma ketat aja. Aku akan bawa dia pulang. Bro, tunggu aku. Sudah larut sekali. Kamu mau apa ke sini? Maaf. Seharusnya aku datang ke Beijing lebih cepat. Bertemu denganmu lebih cepat dan membawamu pergi dari sini lebih cepat. Aku akan bawa kamu pergi. Kita pergi sekarang juga. Lepaskan aku. Aku belum bisa pergi. Kenapa? Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Kamu pikir bisa melindungiku, lalu adikmu? Bukan sekarang. Shen Qingtang, sudah kuduga kamu menyembunyikan pria. Shen Qingtang, sudah kubilang dia menyembunyikan seseorang. Ayah, benar-benar ada orang. Apa dia menyentuhmu? Tidak. Dia pencuri. Aku melawan. Ayah, tidak mungkin. Sosok tadi, itu jelas kekasih gelapnya. Dia menyentuhmu atau tidak? Tidak. Aku tidak. Aku tidak membiarkannya menyentuhku. Ayah, dia pasti berpura-pura. Sayang, kamu sedang apa? Jiao Jiao adalah anakmu. Tepatnya dia menyentuh bagian mana? Dia menggenggam tanganku. Aku melepaskannya. Periksa rekaman pengawasannya. Sekarang. Semua kamera rusak karena badai petir. Ayah, pasti Shen Qingtang. Kenapa setiap kali kita sampai di titik kritis ini, kamera-kamera kebetulan rusak? Diam, bodoh. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Pergi mandi, ganti baju dan turun ke bawah. Shen Qingtang, kamu tamat. Bodoh. Bagaimana? Ada temuan? Ada. Alamat IP yang sebelumnya membobol jaringan keluarga Shen terlacak ke kamar Shen Qingtang. Tunggu, lokasi akhir dari pelacakan IP ini berada di kamar Ibu Shen dan Nona Shen Zhao. Bagaimana mungkin? Shen Qingtang pasti bekerja sama dengannya. Tuan Shen, aku tidak akan pernah lupa Bapak menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan pernah mengkhianati Bapak. Aku juga menyadap sebuah rekaman. Rekaman apa? Putar. Rekaman apa? Putar. Ibu, aku sudah menyuruh orang diam-diam menyusup ke sistem jaringan keluarga Shen. Kami sudah menyimpan banyak rekaman pengawasan tentang tindakan kekerasan Shen Yuan. Begitu kita mencuri proyek terbesar Shen Group, kita akan gunakan video-video ini untuk menghancurkan Shen Yuan.
Kita akan gunakan video-video ini untuk menghancurkan Shen Yuan. Video-video yang seharusnya tidak ada itu sudah kuhapus. Kerja bagus. Ini pembayaranmu. Jika kejadian hari ini bocor, kamu tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Yun. Ibu, aku sudah menyuruh orang diam-diam menyusup ke sistem jaringan keluarga Shen. Kami sudah menyimpan banyak rekaman pengawasan tentang tindakan kekerasan Shen Yuan. Ibu, Jangan takut. Ibu di sini. Jangan takut. Ibu di sini. Perselingkuhan. Selingkuh. Menghalangi proyek-proyekku. Dan kau ingin menghancurkan reputasiku. Su Yulian, apa aku terlalu lunak padamu? Lunak? Shen Yuan, sejak kamu terobsesi dengan istri orang lain, pernahkah aku punya hari yang baik? Selama bertahun-tahun ini, kamu memukulku saat kamu yang salah. Kita bahkan sudah tidur terpisah selama 10 tahun. Diam. Shen Yuan, jangan kira aku tidak tahu. Alasanmu mengambil Shen Qingtang. Kamu mesum yang menjijikan. Diam. Ibu. Tante Su, lagi pula kan kamu yang memulai. Mungkin kamu yang harus minta maaf dulu. Ini semua karena kamu. Kamu gila. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Aku akan membunuhmu. Kamu seharusnya mati cepat seperti orang tuamu. Kamu seharusnya mati. Saat kamu menikam Shen Jiao, dia pasti sangat kesakitan. Sangat kesakitan. Bunuh kamu. Mati. Cukup. Mati. Kamu mau ada orang lain yang mati lagi. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Shen Jiao mungkin belum sempat memberitahumu. Dia sedang hamil. Putra sulung keluarga Xu sudah melamarnya. Dia seharusnya memulai hidup baru. Jiao Jiao. Ibu sangat menyesal. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Su Yulian, aku ingin kamu menjalani sisa hidupmu dalam mimpi buruk membunuh anakmu sendiri. Bos, langkah kita selanjutnya apa? Terus jadi senjatanya. Bantu dia menjatuhkan musuh-musuhnya satu persatu. Bukan sekarang. Kamu tidak percaya padaku. Orang tuaku sudah meninggal. Orang-orang yang membunuh mereka masih hidup di sini. Mau kemana lagi aku bisa pergi? Aku akan balas dendam untukmu. Mereka sudah datang. Kalau begitu, biarkan mereka menyaksikan.
Kirim beberapa orang untuk melindunginya diam-diam. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Oke? Aku tidak pernah bermaksud menyebabkan kematianmu secara tidak langsung. Itu kan urusan generasi tua. Kita semua adalah korban. Tapi, aku selalu iri padamu. Tidak peduli apa yang terjadi. Ibumu selalu ada di sisimu. Kalau ada kesempatan, tolong sampaikan pada orang tuaku bahwa sebentar lagi, aku akan bisa membalas dendam untuk mereka. Kamu bicara apa? Paman, kamu terlalu takut untuk mengantar Shen Jiao terakhir kali? Aku takut dia akan membencimu. Sudah banyak orang yang mati di keluarga ini. Apa kamu butuh jimat pelindung dariku? Tidak perlu. Kakak, aku sudah memanfaatkanmu selama ini. aku tahu. Dan aku rela. Bos, sudah selesai? Aku tidak bisa tahan lama-lama. Xiaoma, kemampuanmu menurun. 2 orang saja tidak bisa diatasi. Bos, kamu ngapain balik ke Jiangcheng? Memangnya kenapa? Seluruh kota ini pengen kamu mati. Mencari bukti untuk membersihkan nama mertuaku. Mencari bukti untuk membersihkan nama mertuaku. Ngomong-ngomong, dokumen soal penggalangan dana ilegal Shen Corporation, apa kamu sudah kirim ke istriku? Sudah dikirim. Aktifkan semua saluran rahasia keluarga Yun. Selidiki semua yang terjadi pada keluarga Ruan waktu itu. Oke. Aduh. Jangan. Shen Yuan sedang mengadakan upacara peringatan. Dia mengundang banyak wartawan untuk umumkan berita besar. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini aku sangat berduka. Dia masih sangat muda saat meninggal. Ini semua salahku karena terlalu fokus kerja dan mengabaikan keluarga. Makanya tragedi ini terjadi. Sekarang aku sangat menyesal. Bapak Shen, insiden ini membuat Shen Corporation makin diperhatikan. Harga saham Anda melonjak. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Aku tidak memikirkan hal seperti itu sekarang. Aku hanya berharap dia bisa kembali. Selanjutnya, aku ingin perkenalkan seseorang. Izinkan aku perkenalkan kalian semua. Ini keponakanku Qingtang. Mulai sekarang, keluarga Shen hanya akan berdua kita, saling bergantung. Aku juga ada pengumuman. Mulai hari ini, semua milik keluarga Shen akan diwariskan ke Qingtang. Bapak Shen, Anda benar-benar dermawan. Bapak Shen berhati emas, mengambil anak dari keluarga saingan dan melakukan segalanya untuk kebaikannya. Nona Shen kehilangan orang tua sejak kecil. Bapak Shen di sini hampir seperti ayah kedua baginya. Kalau ada yang ingin menikahi Qingtang, harus punya aset lebih besar dari keluarga Shen dan transfer atas namanya. Kalau tidak, aku tidak akan izinkan. Sepertinya kematian Shen Jiao sangat memukul Bapak Shen. Dia akan gunakan segala cara untuk lindungi orang terdekatnya. Di seluruh Beijing, pria mana yang mungkin bisa penuhi syarat seperti itu? Aku ingin lihat siapa di Jiangbei yang berani nikahi kamu sekarang. Nasib kita terikat bersama seumur hidup ini.
berhenti berpura-pura. Paman. Aku, Shen Qingtang, hari ini di sini untuk ungkap Shen Yuan karena memukul istri dan anaknya, dan karena pembunuhan berulang. Shen Yuan, ini bukti kamu memukul istrimu yang sah, terlibat penggalangan dana ilegal, dan menanggung kesalahan ribuan pekerja. Qingtang, kamu ngapain? Hentikan omong kosong ini. Shen Yuan, tanganmu penuh dosa. Neraka pun tidak akan menerimamu. Qingtang, apa maksudnya ini? Ya ampun, pria yang memukul istrinya pantas masuk neraka paling dalam. Jumlah penggelapan yang terlibat Shen Corporation sangat mengejutkan. Dia harus dihukum mati. Presiden Shen, apakah tindakan yang dijelaskan Shen Qingtang benar? Mana mungkin? Semuanya palsu. Kami menerima laporan bahwa Shen Yuan terlibat dalam penggalangan dana ilegal dan penganiayaan. Silakan ikut kami. Qingtang, Paman akan segera kembali. Sesuai dengan perbuatannya, siapa sangka? Dia ternyata orang seperti itu. Kak, Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Angkat teleponnya. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Kita harus bagaimana? Tuan Shen, setelah memeriksa materi yang dilaporkan, ternyata berisi bukti palsu. Anda tidak bersalah atas kejahatan apapun. Terima kasih atas kerja kerasnya. Maaf atas keributan ini. Ini semua hanya urusan keluarga. Saya akan berbicara baik-baik dengan keponakan saya setelah pulang. Baiklah. Kami tidak akan mengantar Bapak keluar. Oke. Hati-hati di jalan. Pernah dengar cerita anak laki-laki yang berteriak serigala? Lain kali kamu minta tolong, tidak akan ada yang percaya lagi. Sudah kubilang, segala sesuatu yang kamu miliki ada di bawah kendaliku. Di mana kakakku? Jangan khawatir. Selama kamu bersikap baik, dia akan tetap hidup dan sehat. Di mana dia?
dia aman, kami akan meninggalkan negara bersama malam ini. Para penyelidik pasti akan mengikuti petunjuk dan menemukan sesuatu. Ayo pergi. Berdiri. Kebebasan. Bangsa tua. Aku sudah muak denganmu. Kak, kamu kurusan. Karena aku sangat merindukanmu. Ternyata kamu peduli juga padaku. Bro, kamu sampai ngiler melihatnya. Ini semua gara-gara kamu. Aku mengelilingi setengah dunia dalam 7 hari. Aku kelaparan dan tidak ada yang peduli. Bangun. Cingtang. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Jangan lupa kakakmu masih di tanganku. Maksudmu? Kakak iparku? Tidak mungkin. Tapi aku sudah menyuruh orang menculiknya. Kamu pasti sedang membodohiku, benar kan? Shen Yuan, yang mengendalikan semuanya. Sudah lama bukan kamu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bro, kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Sepertinya, aku harus bilang ke kakakku untuk mempercepat semuanya. Penggalangan dana ilegal keluarga Shen hanya umpan. Agar Shen Yuan mengira semuanya masih di bawah kendalinya. Xiaom, Yao Ma, kita segera kembali ke Beijing. Kita harus bagaimana? Kak, misi selesai. Kak, misi selesai. Orangnya sudah kami dapatkan. Ada yang terluka? Jangan khawatir, semua aman. Tapi orang perang yang disewa Shen Yuan memang jago. Aku sampai tidak sempat mengangkat teleponmu. Selanjutnya, giliran Shen Yuan. Jadi dari awal kamu sudah tahu kalau aku yang menukar barang bukti. Iya. Kecerdikanmu itu justru membuatmu masuk ke dalam setiap jebakan yang kusiapkan. Tunggu dulu. Lalu kenapa kamu masih mau pergi ke luar negeri bersamaku? Untuk membuatmu dengan sukarela meninggalkan tempat aman. Dan masuk ke wilayah ilegal, tentu saja. Cingtang, Cingtang, aku pamanmu. Paman? Aku tidak punya paman. Ayahku tidak pernah punya saudara laki-laki. Sejak hari kamu membunuh ayahku, kamu seharusnya tahu hari ini akan datang. Tidak. Aku tidak membunuh ayahmu. Shen Yuan, kamu pasti sudah menyelidikiku, kan? Bukankah kamu pedagang baru dari Beijing yang bernama Yun Muzhi? Benar kan? Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur urusan keluarga Shenku? Aku punya identitas lain. Tuan muda dari faksi utama keluarga Yun. Yun Jing. Jadi dia bukan sekadar kerabat jauh keluarga Yun. Itu tidak mungkin. Keluarga Yun terpecah oleh perselisihan internal. Tuan muda faksi utama sudah lama dibunuh oleh faksi timur. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Itu hanya kamuflase antara aku dan kakakku. Ini dengarkan sendiri. Keluarga Yun dari Jiangcheng, pemimpin faksi timur Yun Lan menjadi kepala baru keluarga Yun. Yun Jing dari faksi utama mengambil alih semua proyek di luar Jiangcheng.
keluarga Yun dari Jiangcheng, pemimpin faksi timur, Yunlan, menjadi kepala baru keluarga Yun. Yunjing dari faksi utama mengambil alih semua proyek di luar Jiangcheng. Ini tidak mungkin. Namun, aku masih lebih suka nama Yun Muzi. Lagi pula, pertemuanku dengan calon istriku terjadi karena identitas itu. Tempat ini juga wilayah keluarga Yun. Apapun yang ingin kau lakukan, tidak akan ada yang bocor. Qingtang, aku tahu aku salah. Aku akan lebih baik padamu mulai sekarang. Oke? Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Aku akan bersujud padamu. Oke? Aku akan bersujud padamu. Lepaskan saja aku. Aku akan bersujud pada ayahmu juga. Oke? Kau tersenyum. Artinya kau memaafkanku? Baiklah. Aku maafkan kamu. Aku tahu. Kalau gitu lepaskan aku cepat. Tali ini sangat menyakitkan. Aku tahu. Kalau gitu, lepaskan aku cepat. Tali ini sangat menyakitkan. Kalau aku benar-benar memaafkanmu, aku akan mengecewakan orang tuaku yang beristirahat dengan tidak adil di kuburan mereka. Shen Yuan, kau hina dan tak tahu malu. Kau mengingini istri orang lain. Kau bukan manusia. Kau membunuh orang yang tidak bersalah. Shen Yuan, kau tidak pantas disebut manusia. Dia tidak sebanding dengan usahamu. Sisanya akan ku-handle. Serahkan padaku. Shen Yuan, kau ceritakan sendiri? Atau harus kupaksa? Walaupun kau adalah tuan muda sekte utara keluarga Yun, kau tidak punya hak untuk mengambil nyawa seenaknya di sini. Tidak. Apa kau ini manusia? Lagi pula, di tempat liar di luar negeri ini, orang mati dalam tidur setiap saat. Itu normal. Aku akan bicara. Aku membunuh ayahnya. Ya, tepatnya aku membunuh ayahmu dengan menabraknya pakai mobil. Tapi dia kuat. Dia tidak mati saat pertama kutabrak. Dia bahkan memohon padaku untuk menyelamatkannya. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Aku mengendarai mobil menabraknya, bolak-balik, lagi dan lagi. Lalu kudorong dia dari tebing, karena dia pantas mati. Dia seharusnya tidak menyentuh wanita yang kucintai. Dia pantas mati. Dia seharusnya mati sejak lama. Dia tidak pernah menunjukkan penyesalan. Tunggu sebentar. Kenapa aku dengar sirin? Kau selesai. Pasti mereka datang untuk menyelamatkanku. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Begitu aku bebas, aku yang habisin kalian semua. Aku yang nelpon polisi. Xiaoma, semuanya udah kebagian rekam? Sudah. Mau ditambahin filter biar makin ganteng? Apa-apaan ini? Nanti kita serahkan ke polisi. Shen Yuan, kamu emang lagi beruntung. Kalau di zaman dulu, saat pengawasan online belum secanggih sekarang, mungkin kamu bisa lolos. Tapi, kamu sendiri yang ngakuin semuanya. Aku ngakuin apa? Dan lagi, waktu kamu pingsan, kami udah bawa kamu balik ke dalam negeri. Sekarang kamu udah gak bisa kabur lagi. Lihat baik-baik. Ini di mana? Gudang keluarga Shen. Masa sih? Shen Yuan, orang kayak kamu harusnya habiskan sisa hidup di penjara. Jangan pergi. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Namaku bukan Shen Qingtang, namaku Ruan Qingtang. Sekali lagi, kamu udah diinjak-injak sama keluarga Ruan.
Aku bunuh kamu. Aku bunuh kalian semua. Lagi mikirin apa? Mikirin kamu. Kak, gimana pisauku? Buat kamu. Tentu saja. Ini gelang yang diberikan keluarga Yun ke wanita yang mereka terima sebagai menantu. Mau kamu pakai? Bagus sekali. Sekarang aku udah punya istri. Siap tidur, aku kasih hadiah. Pasti dong. Kak, Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. cek. Apa Ruan Jingjing masih di sanatorium? Kata sanatoriumnya tadi malam, Nona Qingtang udah bawa Ruan Jingjing pergi. Jadi ya, kamu tetap milih ninggalin aku? Ya kan? Yun Muzi, cahayamu terlalu terang. Dan aku cuma bisa bersembunyi di tempat gelap. Mungkin aku nggak seharusnya tetap di sampingmu. Tang, teleponmu berdering. Gudang di pinggiran kota. Datang sendirian. Kalau coba-coba main licik lagi, kamu bisa ambil jasad Wen Xiaoyu. Para penumpang yang terhormat, penerbangan G859 akan segera berangkat. Ayo pergi. Pak, seharian ini Bapak minum, hentikan. Ada kabar? Nona Qingtang dan adiknya penerbangannya sudah lepas landas. Mungkin Bapak harus pergi mencarinya. Dia tidak mau bertemu denganku. Kamu sudah kirim orang untuk melindunginya? Tidak, semuanya terjadi terlalu mendadak. Ya, terlalu mendadak. Dia baru saja setuju untuk menikah denganku kemarin. Xiaoma, apa aku memang tidak disukai? Apa aku memang tidak disukai? Menurutku, selain sombong, narsis, kekanak-kanakan, dan menyebalkan, Bapak itu hampir sempurna. Aku akan segera kirim orang untuk melindunginya.
Tolong, Ruan Jinjing, Kak. kakak. Selamatkan Tang Tang. Shen Yuan itu jahat. Apa katamu? Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Aku yakin teman kecilmu pasti akan datang. Di mana dia? Surga belum siap menerimaku. Surga belum siap menerimaku. Kamu tahu nggak apa yang kualami untuk melarikan diri? Betapa menderitanya aku. Awalnya, karena menghormati keluarga Wen, aku tidak ingin menyulitkanmu. Tapi kamu terus membantu wanita itu dan membuatku jadi bahan tertawaan. Bagaimana aku harus menghukummu? Dari mana aku harus mulai? Dari sini? Shen Yuan, lepaskan dia. Oh, lihat, sudah kubilang. Dia pasti akan datang, tapi kamu terlambat dan kamu tidak bersikap baik. Bagaimana aku harus menghukummu? Jangan. Xiao Yu. Xiao Yu. Berdiri di situ. Jangan bergerak. Berdiri di situ. Jangan bergerak. Shen Yuan, lepaskan dia. Ambil aku saja. Tunggu sebentar. Shen Qingtang. Menyakiti orang di sekitarmu jauh lebih memuaskan daripada menyakitimu. Shen Yuan, lepaskan dia. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Baiklah. Sama seperti sebelumnya, berlutut dulu. Berlutut. Aku akan berlutut. Aku berlutut. Betapa mengharukannya ikatan persaudaraan kalian. Membungkuk. Katakan, maaf. Aku minta maaf, aku salah. Lebih keras. Aku minta maaf, aku salah. Katakan, maaf. Aku minta maaf, aku salah. Lebih keras. Aku minta maaf, aku salah. Lebih keras. Aku minta maaf, aku salah. Lebih keras lagi. Aku minta maaf, aku salah. Lebih keras. Aku minta maaf, aku salah. Hahaha, kau pasti sangat membencinya sekarang ya. Semua ini karena dia. Kau jadi seperti ini, bukan? Katakan, padanya kau membencinya. Qingtang, lari. Lepaskan. Shen Qingtang, ayo kita pergi ke neraka bersama. Beijing bukan wilayah kami. Kami belum menemukan jejak Shen Yuan sama sekali. Beijing bukan wilayah kami. Kami belum menemukan jejak Shen Yuan sama sekali. Tang Tang, tolong. Kak, kau ingin menyelamatkan Tang Tang. Kalau begitu pikirkan baik-baik, Kak. Di mana si penjahat Shen Yuan akan berada? Jangan pukul aku, jangan tinggalkan aku di sini. Di mana itu? Ada sungai kecil, bunga-bunga kuning, dan tembok putih. Ketemu. Kawasan industri Beijing. Ada gudang yang terbengkalai. Suruh seseorang urus dia. Qingtang, lari. Xiao Yu, pergi. Qingtang, kau harus pergi. HP ku. Diambil Shen Yuan.
Pergi saja. Aku cuman akan jadi beban. Simpan tenagamu, jangan bicara. Aku sudah tidak bisa berjalan lagi. Jalan. Ah, ketemu. Sekarang tidak bisa lari lagi ya? Xiaoyu, Kau datang. Di mana Qingtang? Aku tidak tahu. Darahmu keluar terlalu banyak. Shen Yuan akan mengikuti jejak darah dan menemukan kami. Aku akan pergi mengalihkannya. Xiao Yu, jika sesuatu terjadi padaku, jagalah adikku untukku. Qingtang. Tuan, keluarga Yun masih dalam perjalanan dari utara. Kamu tinggal dan antar dia ke rumah sakit. Baik. Shen Yuan, kau pantas mati. Pukulan ini untuk kelakuanmu yang tak tahu malu dan hina, karena mengabaikan batas hukum. Pukulan ini untuk kebejatan dan keegoisanmu, untuk nafsu pribadimu yang tak terbatas. Shen Yuan, kau dapat ganjaranmu. Shen Yuan, kau dapat ganjaranmu. Shen Qingtang. Oh Shen Qingtang. Kau sama keras kepalanya dengan ibumu. Bagaimanapun aku membesarkanmu, kau tak pernah akrab denganku. Tapi aku suka itu. Shen Yuan, kau bahkan tak layak masuk neraka. Qingtang. Kalau nakal, nanti dipukul pantat. Sentuh dia sedikit saja, lihat apa yang terjadi. Qingtang, ada yang sakit? Hah, tuan muda terhormat dari cabang utara keluarga Yun ternyata jatuh cinta pada anjing liar yang kuambil. Tidak takut orang akan menertawakanmu kalau ini tersebar? Kau cari mati. Dia cuma sepatu usang. Hah, tuan muda terhormat dari cabang utara keluarga Yun ternyata jatuh cinta pada anjing liar yang kuambil. Tidak takut orang akan menertawakanmu kalau ini tersebar? Kau cari mati. Dia cuma sepatu usang. Dia adalah sepatu usang. Dia tidak layak kotori tanganmu. Shen Yuan, kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya. Pada akhirnya, kau tak bisa kendalikan apapun, bahkan Shen Jiao. Bukan anak kandungmu. Maksudmu apa? Tidak mungkin. Jiao lahir prematur. Dia. Aku sudah periksa. Catatan kelahirannya jelas-jelas menyatakan dia lahir cukup bulan. Tidak mungkin. Kau pasti bohong padaku. Ini dari hari itu. Rekaman yang belum kau dengar sampai habis. Ibu, kapan kita bisa bertemu ayahku? Begitu kita sudah menginjak-injak Shen Yuan. Shen Yuan, kau benar-benar menyedihkan. Pada akhirnya, bahkan tak akan ada yang membakar kertas sembahyang untukmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Shen Qingtang, kau tahu kenapa ibumu lompat waktu itu? Itu karena ibumu sedang hamil anakku. Kau bohong. Waktu itu aku bilang padanya kalau dia tak mau kusentuh, aku akan sentuh kau saja. Ibumu sudah ternoda. Dia sudah mengkhianati ayahmu sejak lama. Itu aku. Aku yang bikin nyawa ibuku melayang. Qingtang. Qingtang. Shen Yuan, Anda didakwa melakukan pembunuhan berencana, penculikan, dan penganiayaan. Anda dijatuhi hukuman mati. Apakah Anda keberatan? Shen Yuan, grup Shen diakuisisi oleh grup Yun. Apa itu ada hubungannya dengan kasus ini? Bos, kita bakal jadi yang pertama. Kita ketemu di neraka. Hapus semua berita hari ini. Jangan sampai Qingtang melihatnya. Oke, aku urus. Ibu,
Jangan takut, aku di sini. Kenapa kamu pegang erat-erat gitu? Karena aku takut kamu kabur. Kamu belum tidur? Aku takut. Aku takut kalau aku bangun, kamu udah pergi lagi. Tenang aja, kakakku dan Wen Xiaoyu baik-baik aja. Kalau kamu... Yun Muzhi, kamu tahu sendiri aku cuma memanfaatkanmu. Kenapa kamu masih baik banget sama aku? Kamu pasti lapar. Biar aku masakin sesuatu. Yun Muzhi, kita bicara. Bisa nggak bilangnya nanti? Ayo kita makan bareng dulu. Dari pertama kali kita ketemu, rencanaku udah mulai. Biar Shen Zhao tahu soal kita dan menggagalkan pengawasan jaringan keluarga Yun. Dari pertama kali aku ketemu kamu, rencanaku udah mulai. Biar Shen Zhao tahu soal kita dan menggagalkan pengawasan jaringan keluarga Yun. Termasuk mengirim adikku untuk menemui kamu. Aku nggak tahu apa kamu bakal marah waktu aku pergi. Makanya aku suruh adikku cari kamu. Aku tahu kamu pasti luluh dan datang nyelamatin aku. Jadi, pisau yang udah dipakai ya dibuang kan? Iya. Ruan Cingtang, kamu bisa terus pakai aku, nggak apa-apa. Tapi pegang pisau terlalu lama, bisa melukai kamu juga kan? Apa kamu pernah punya perasaan sedikit aja buat aku? Enggak. Ruan Cingtang, lihat mataku, bilang lagi. Enggak. Ruan Cingtang, lihat mataku, bilang lagi. Enggak. Oke, bagus. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang berbohong padaku? Mereka mati. Tapi aku tahu kamu tidak tega melakukannya. Ruan Cingtang, jangan sekali-kali kamu pikir aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Aku yang berhutang padamu. Silakan. Bebaraklah. Kamu benar-benar membuatku begitu tergila-gila padamu. Kalau begitu, aku akan mengikatmu. Hamili kamu supaya kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Aku selalu tahu bahwa kamu memanfaatkanku. Aku rela. Aku hanya tidak mau menerima kenyataan bahwa kamu akan meninggalkanku. Apa rencanamu sekarang? Jade, mewujudkan mimpiku. Ini tabungan hidupku untuk seorang istri. Ambillah, saat kamu di luar sana, kamu harus punya uang yang cukup. Tidak. Aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Aku tidak mau kamu membayar hutang itu. Kamu tidak perlu begitu baik padaku. Kalau begitu, apakah kamu akan berat hati untuk pergi? Tapi jika yang datang ke Beijing hari itu adalah kakakku, kamu pasti juga akan tidur dengannya. Bukan? Ya. Untungnya, yang datang ke Beijing adalah aku. Yun Muzhi, kamu terlalu polos. Aku tidak layak mendapatkan cintamu. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang sepertimu. Seseorang yang cukup berani untuk mencintai, dan mencintai dengan penuh gairah. Tang-tang, naik pesawat terbang, naik pesawat terbang. Ayo, aku akan beri kamu naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang.
naik pesawat terbang. Kamu benar-benar akan pergi? Saat kamu di luar negeri, jangan sembarangan kabur dengan pria lain. Kalau tidak, itu akan membuatku terlihat tidak punya daya tarik. Kalau kita terus berpelukan seperti ini, aku sungguh akan mengikatmu dan membawamu kembali ke Jiangcheng untuk menikah denganku. Yun Muzhi. Terima kasih, Yun Muzhi. Ketika aku sudah cukup kuat, sepertimu, dengan kepercayaan diri untuk menjadi diriku sendiri dan berdiri di sampingmu. Lain kali, aku yang akan berlari menujumu. Kamu harus pergi. Atau aku mungkin akan berubah pikiran. Sungguh tega. Bahkan tidak menoleh ke belakang untuk melihatku. Aku hanya sedikit merindukanmu. Nona Wen sudah datang. Nona Wen sudah datang. Tuan Muda Yun, akhir-akhir ini kamu tidak merasa seperti kehilangan sesuatu? Iya, merasa. Aku kehilangan istriku. Qingtang baru mengirimiku pesan. Katanya dia sudah mendarat. Lalu kenapa dia tidakkah mengirimiku pesan? Lihat sendiri. Lihat apa yang kamu hilangkan. Ini gelang keluarga Yun. Dia masih punya perasaan padaku. Aku tidak ingin kalian berdua saling merindukan. Makanya, aku datang sejauh ini untuk memberitahumu. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Shen Yuan terhadap Qingtang waktu kecil, baik secara mental maupun fisik, terus merendahkannya. Untuk beberapa waktu, dia bahkan tidak mau bicara padaku. Aku harus menempel padanya tanpa malu. Baru setelah itu dia mulai sedikit keluar dari situasinya. Tapi cintamu terlalu intens dan terlalu langsung. Mungkin itu menariknya kembali ke dalam rasa rendah diri itu. HP-ku. Oh, maaf soal itu. Qingtang ternyata menyimpan gelang keluarga Yunmu. Itu membuktikan dia masih punya perasaan padamu. Kurasa, dia ingin berdiri setara denganmu sebelum membalas gairahmu. Dapat kupon setiap hari. Xiaoma, sudah setahun sekarang, dia menjadi satu-satunya pengusaha wanita di dunia bisnis kota E. Kenapa dia tidak kembali mencariku? Bung, kamu, tuan muda terhormat dari Beipai, praktis berubah jadi paparazzi setahun terakhir. Bagaimana kalau kita muncul di depannya? Bagaimana kalau dia masih kayak menolakku? Dia cuma menolakmu. Dia tidak menolak pria lain. Hei cantik, boleh minta WeChat-nya? Suruh orang ambil ponsel pria itu. Ponsel. Hei. Lagi pula, waktu kita berpisah, kita tidak pernah bilang putus. Jadi dia masih pacarku. Bung, kalau aku tidak kenal kamu, aku sudah laporkan kamu ke polisi karena cewek itu dari dulu. Hei bro, ada apa? Oke, aku mengerti.
Kenapa? Kirim orang untuk melindunginya. Aku harus kembali ke keluarga Yun untuk suatu urusan. Oh, oke. Kenapa kau di sini? Di Edu, aku punya identitas baru. Konsultan terbaik di dunia finansial. Kudengar keluarga Yun di kota Becheng lagi ada masalah bisnis. Perlu bantuanku? Yun Muzi, kamu sudah melangkah 99 langkah ke arahku. Langkah ini, biar aku yang menuju ke arahmu. Apa kamu mau bantu aku lagi dan memakai gelang ini? Kali ini, kamu tidak akan bisa kabur. Ayo pergi, bukannya katanya rumah kebakaran. Harusnya bilang, itu rumah kita. Hei kakak Lan, wah, trikmu berhasil. Bakar halaman belakang, biar mereka berdua balik buat memadamkannya. Hei, tunggu aku. Seperti ini. Kayaknya aku terlalu antusias. Kenapa dia belum keluar? Kenapa kau tertawa? Aku nggak nyangka kamu punya kebiasaan diam-diam motret. Hei, kenapa kamu ambil ponselku? Kamu yang tinggalkan di kamar mandi. Apa kamu beneran suka banget sama aku? Kamu selalu ada di sampingku sepanjang tahun ini. Aku suka kamu sampai hampir gila. Kalau aku lihat ada pria lain di dekatmu, aku cemburu sampai bisa gila. Yun Muzi, kenapa kamu begitu menyukaiku? Kenapa kamu membantuku tanpa syarat? Mungkin karena penampilanmu. Yun Muzi, kenapa kamu begitu menyukaiku? Kenapa kamu membantuku tanpa syarat? Mungkin karena penampilanmu. Lalu aku mengagumi bakatmu, cocok dengan kepribadianmu, bertahan karena kebaikanmu, dan setia karena karaktermu. Aku suka kamu. Aku suka kebaikan hatimu. Aku suka keceriaanmu. Aku suka caramu yang gak pernah tanya alasan, tapi selalu berdiri teguh di sampingku. Aku suka saat kamu tergila-gila menyukaiku, Yun Muzi. Terima kasih sudah mau menjadi satu-satunya bintang di dunia gelapku. Ayo pergi. Bisa aku coba pedangnya dulu? Kapan saja. Maaf, seharusnya aku datang ke kota Beijing yang lebih cepat, bertemu kamu lebih cepat, dan membawamu pergi dari sini lebih cepat. Cingtang, sekarang kamu adalah senjatamu sendiri. Biar aku menjadi perisaimu selamanya. Aku akan melindungimu dan menjagamu tetap aman.